Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Hari ini kita akan mereview hal yang kemarin kita bicarakan. Jadi kemarin kita membicarakan mengenai kenapa stok beras sekarang langka, kenapa harganya mahal, perusahaan swasta kemana dengan kondisi yang sekarang, padahal mereka punya kapasitas untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, setidaknya di Pulau Jawa ya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa terjadi. Makanya yang di konten saya sebelumnya itu hanya monolog, hanya hal-hal yang menjadi unek-unek di hati. Nah, saya ungkapkan di video tersebut. Kali ini tidak lengkap kalau misalkan rasanya kita tidak sekalian mereview ya, mereview produknya. Produknya sudah kita tahu semua ya, bahwa produknya adalah ini dia. Nah, produknya adalah SPHP. Nah, jadi SPHP ini sebenarnya adalah singkatan ya. Di sini kalau misalkan di kemasannya itu SPHP itu ada kepanjangannya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi beras ini memang ditujukan untuk mengendalikan harga beras yang melonjak di pasaran. Jadi sekarang ini beras tuh emang harganya lagi ugal-ugalan ya. Jadi yang biasanya 12.000, 13.500 ini bisa jadi 15.000 sampai 18.000 per kilo ya. Jadi ugal-ugalan, sehingga pemerintah menyiasati atau membuat solusi dengan mengeluarkan bulog beras ke masyarakat dalam bentuk SPHP ini ya. Jadi SPHP ini mungkin sekalian merek sama program mereka ya, programnya dari bulog. Nah, kita review satu-satu. Kita review mulai dari kemasan. Nah, mulai dari kemasan ya. Kalau dari desain sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Maksudnya tidak terlalu berpengaruh itu, memang desain cantik atau desain bagus itu bisa menarik perhatian konsumen ya. Misalkan yang Raja Platinum misalkan, dia warnanya tuh ada yang merah, ada yang ada yang merah hati, ada yang hitam, menarik gitu. Atau misalkan dari Wilmar, dari Sania juga mengeluarkan, saya lupa mereknya. Jadi mereka punya punya kemasan yang cukup menarik untuk dilihat. Kalau kita lihat sebenarnya ya kemasannya standar ya. Kemasannya standar, desainnya standar, ada logo bulognya, ada logo badan pangan nasional. Dulu ini Kementerian Pertanian, terus akhirnya dijadikan lembaga sendiri menjadi lembaga non kementerian ya. Nah, ini juga bulog juga salah satu lembaga non kementerian. Dulu sebelum Badan Pangan Nasional ini tuh adalah eselon satunya dari Kementerian Pertanian. Jadi dulu tektoknya adalah antara Kementerian Pertanian dengan Bulog. Jadi langsung tektok gitu. Nah, sekarang tidak ya. Jadi Kementerian Pertanian mungkin fokusnya adalah penanaman di lapangan, terus dikelola oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya nanti untuk hasil panennya diserap oleh Bulog. Mungkin kayak gitu ya, arahan mungkin atau alur yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga dibuat balai atau dibuat kementerian dan lembaga non kementerian yang berbeda-beda. Nah, itu dari kemasannya. Dari kemasannya ya standar lah ya. Jadi bahannya ini kalau menurut saya, kalau dulu saya pernah punya pengalaman, ini bahannya di kelasnya ini paling murah. Jadi di kelasnya ini paling murah. Ini nilon, setahu saya bahannya bahan nilon.
Jadi karungnya ini bahan nilon, dan ini sebenarnya karung juga sebenarnya, cuman dia bisa di printing ya, bisa di printing. Jadi ini tuh nilon, setahu saya namanya nilon. Terus ini tuh memang bahannya ini lebih murah, mungkin paling murah ya dibandingkan dengan mungkin PE atau HDPE. Jadi kalau misalkan ada yang merek lain itu menggunakan plastik PE dan HDPE yang tebal gitu ya, jadi tidak mudah bocor. Itu dari kemasan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi konsumen, sebenarnya kondisi kayak gini sudah cukup, asalkan sebenarnya dia tidak bocor ya. Tidak bocor itu maksudnya tidak tembus air ke dalam ke dalam karung, ke dalam wadah ya, ke dalam kemasan. Jadi saya rasa kalau misalkan dari pandangan konsumen, saya rasa ya udah, ini udah cukup kemasannya gitu ya. Walaupun dari segi kualitas itu ada yang lebih baik. Desain udah, kemasan udah, terus sealer mungkin ya, pengemasan ya. Kalau kemasan tadi bentuk fisiknya, sekarang pengemasannya. Jadi ternyata ini masih menggunakan benang jahit gitu. Jadi ini mesin yang dijahit gitu, yang zrut gitu ya. Jadi ini tuh bukan sealer. Artinya kalau misalkan bukan sealer, ini kecenderungan ditimbang manual ya. Maksudnya timbangannya itu tidak langsung mesin. Nah biasanya di perusahaan besar, di perusahaan swasta besar, mereka ada mesin packing sendiri. Jadi jadi si berasnya dimasukkan ke mesin packing. Nah nanti otomatis tuh, jadi otomatis masuk 5 kilo sealer dipotong langsung pakai conveyor. Biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan di perusahaan besar, ini bau-baunya kalau saya melihat ini masih manual ya. Nah ini masih manual, ini tuh menggunakan tangan manusia. Jadi gitu digituin ya, dijahit gitu ya, dijahit manual. Saya belum tahu emang ini produksinya di mana, di bulog yang mana gitu maksudnya. Cuman ini kalau saya dari pengalaman saya ini masih menggunakan manual tuh, masih menggunakan benang kayak gini ya. Nah, ya balik lagi, selama si air tidak masuk, tapi ini sebenarnya kalau misalkan kayak gini air tuh bisa masuk ya ke dalam. Jadi air tuh bisa, karena ini kan cuma jahitan ya, air tuh bisa merembes ke dalam gitu. Kalau yang lain, kalau yang perusahaan swasta, maksudnya merek lain itu sudah sealer, dan bahannya yang saya bilang tadi udah mereka menggunakan PE dan HDPE dengan ketebalan yang lumayan tebal gitu ya, jadi tidak mudah pecah. Terus mereka udah pakai sealer, jadi otomatis kalau misalnya digini-giniin, buka-buka kayak gini, itu tidak akan masuk air atau tidak akan bocor. Terus selanjutnya, desain udah, kemasan udah, bahan udah. Mungkin isi dari ini kali ya, mungkin isi dari tulisan kali ya. Jadi di sini ada cadangan beras pemerintah. Nah kalau cadangan beras pemerintah itu kalau mereka menyerap dari petani, ya berarti dari petani. Atau yang sekarang sebenarnya sedang tren atau sedang banyak dibicarakan adalah memang ini beras impor. Setahu saya dari Vietnam ya. Nah kita kan nggak tahu ya, sebagai pembeli kita nggak tahu ini tuh berasnya sebenarnya beras serapan dari petani atau memang beras impor. Saya dan istri itu berdoa, semoga yang kita beli ini adalah beras serapan dari petani. Karena kalau misalkan beras serapan dari petani, itu dari rasa itu masuk gitu ke lidah kami, ke lidah keluarga kami ya. Nah, kami takutkan soalnya kalau misalkan memang dari Vietnam, malah dia perak dan lain sebagainya. Karena kan beda culture ya, beda tipe nasi ya. Kalau misalkan Indonesia tuh biasanya kecuali Sumbar mungkin menginginkan
pulen gitu maksudnya. Kalau misalnya sumbar kan perak ya, menginginkan perak. Kalau misalnya kita menginginkan pulen, di Vietnam saya nggak tahu menginginkan pulen atau perak atau kayak gimana gitu. Nah, beda-beda. Makanya kami mengharapkan, karena varietas yang ada di Indonesia, lokal maupun yang sudah dilepas secara nasional, itu banyaknya adalah pulen sebagian besar ya. Nah, terus ada lagi ini 5 kilo. Sayangnya kita nggak punya timbangan ya. Harusnya kita timbang lagi. Ini bener nggak sebenarnya 5 kilo gitu. Berat bersih harusnya sih tidak kurang dari 5 kilo. Terus ini didistribusikan oleh Perumbulok gitu ya, normal lah. Terus kelas mutu ya. Nah, jadi kelas mutunya beras medium. Jadi beras itu ada medium, ada premium. Nah, ini yang medium. Bedanya apa? Kalau misalkan premium itu bulirnya utuh, jadi dalamnya itu nggak ada yang hampir nggak ada, cuma sedikit yang patah. Maksudnya yang patah tuh yang biji utuh. Nah, yang premium itu biji utuhnya banyak, dan yang medium itu biasanya udah campur, mau patah mau biji utuh itu dijadikan satu. Terus harga eceran tertinggi. Nah, ini ada juga harga eceran tertinggi. Di sini harga eceran tertingginya 10.900 atau 11.000. Kita beli kemarin 55.000, 54 sekian lah. Ya, masih masuk gitu maksudnya. Terus di daerah lain masing-masing ternyata beda-beda. Di Maluku beda harganya, di Sumatera dan Sumatera NTT juga beda harganya. Nah, gitu. Harga eceran tertingginya yang beras mediumnya, yang beras premium kalau nggak salah 13,5 kalau nggak salah. Nah, ini dia, ada Bulog, ada SPHP. Nah, udah, belakangnya cuman cara penyajian. Nih, belakangnya cara penyajian ya normatif lah ya. Dia bilang cucilah 1 cup beras dengan air bersih, tuangkan 1,5 cup air bersih, tutup rice cooker. Oh, ini pakai rice cooker ya, kami tidak menggunakan rice cooker karena menurut kami masakan dengan rice cooker itu kurang nikmat ya. Ini ada kayaknya produksi MFG, ini saya nggak tahu ya, MFG itu apa ya. Ini ada ya. Nah, MFG saya nggak tahu. MFG nya 21 bulan 2 2024. Apa ya MFG ya? Biasanya kan kalau misalkan kemasan-kemasnya kode produksi ya, jadi diproduksinya tahun berapa gitu. Kalau ini kan nggak mungkin diproduksi ya, karena ini kan cadangan pemerintah. Ini expirednya 21/02/2025, jadi 1 tahun lagi. Ini berarti MFG nya kalau misalnya kita lihat 21/02/2024, berarti setelah pemilu tanggal 14. Itu saja mengenai kemasan. Mari kita coba masak ini ya. Jadi sesuai dengan pengalaman kami sebelumnya, itu cara masaknya berbeda dengan beras premium yang sering kita beli. Jadi nanti mau kita coba masak. Terus karena kondisi kita puasa, jadi ini juga sekalian nanti buat buka juga sih nasinya. Jadi nanti kita akan coba nasinya pada saat buka puasa, apakah enak atau enggak dari berasnya ini. Nah, habis gitu baru kita kasih nilai kira-kira bagus atau enggak. Terus setelahnya konsisten atau enggak. Konsisten itu kita udah beli 3 kali. Yang pertama kita cukup puas, yang kedua kurang puas karena kondisinya agak keras, agak perak. Yang kalau misalkan mau nggak perak, ternyata harus dikasih treatment lagi. Di treatment di cara masaknya. Ini yang ketiga, nyoba yang ketiga. Kalau misalkan memang sama dengan yang pertama, saya rasa cukup bagus, mantap juga. Sekarang mari kita masak. Let's go. Jadi sekarang waktunya kita masak ya. Nah, ini kan jahitan ya. Jadi ini ada caranya juga buat buka. Jadi ini mulai jahitannya dari sini, nanti di ujungnya di sini. Jangan teman-teman buka yang sebelah sini, percuma, nggak bakal bisa. Yang teman-teman buka yang sebelah sini nih. Nih,
Nih, ini ada rajutannya. Nah, teman-teman harus ambil rajutannya. Harus buka kayak gini nih caranya nih. Nah, diambil rajutannya. Nanti tinggal tarik deh nanti. Nah, diambil ya kayak gini, buka ya. Dibuka. Salah. Salah. Nah, kalau gagal ya udah pakai gunting aja. Ntar satu lagi. Nah, tinggal tarik aja tuh. So simple ya. Nah, oke nih, kondisi berasnya kayak gini nih. Tuh, kondisi berasnya kayak gini. Waduh, nah nih tuh. Jadi beda sama yang premium ya. Kalau premium tuh bening gitu. Kalau ini dia warnanya putih ya. Tuh, ada apanya nih? Tuh. Nah, ini sebenarnya yang menjadi perbedaan ada batu ya kayaknya nih ya. Yang menjadi perbedaan beras yang diproduksi sama perusahaan sama diproduksi sama Bulog ya. Jadi ada aja kotorannya gitu. Nah, kayak gini kondisi berasnya. Ya mau nggak mau ya gimana lagi ya, kondisi berasnya nyari beras susah. Jadi ya kita beli aja. Tuh warnanya kuning ya, ada yang kuning tuh warnanya tuh. Mari kita masak, kita coba masak, let's go. Jadi biasanya kami menggunakan 3 cup ya buat kurang lebih 2 kali makan. Kita di sini ada 3 orang. 3 orang, 1 bayi. 1 2 3. Oke, cukup 3 cup. Terus selanjutnya kita cuci. Nah, kita cuci. Nanti saya akan tunjukkan bedanya lagi ya. Biasanya tuh kalau kemarin-kemarin itu banyak sekamnya ya. Nggak tahu yang sekarang nih, kan beda-beda ya. Mungkin kemarin yang edisi pertama kondisinya kurang bagus, sekarang mungkin lebih bagus, kan nggak tahu juga tuh. Ada sekamnya, saya matiin dulu. Tuh ada sekam tuh. Ini sekam jatuh, hampir aja jatuh ya, hampir aja jatuh guys. Ini sekamnya tuh, sekam tuh sekam. Ini yang kami jarang dapatkan kalau misalkan beli yang premium ya, yang dari perusahaannya. Karena mungkin yang dari perusahaan itu mesinnya sudah dilengkapi dengan vakum yang buat ngisep sekam-sekam kayak gini, atau blower yang buat niup si sekam-sekam kayak gini tuh. Banyak sekam, terus sekam tuh. Sekam ya. Ya udah kita buang aja ya. Kita buang. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari dokter itu dari ahli gizi, maksudnya bukan dari dokter. Dari ahli gizi menyarankan bahwa yang putih-putihnya ini sebenarnya jangan sampai jangan sampai jadi bening gitu ya. Jadi ini malah yang bagus bagi kesehatan gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi kita buang dulu, habis itu kita kasih air lagi. Ini backgroundnya mohon maaf ya, wastafelnya masih banyak cucian piringnya karena kita habis sahur ya. Nah, yang membedakan antara dengan beras premium yang kita beli adalah takaran airnya ya. Nah, biasanya kita tuh hanya menggunakan satu. Nah, segini aja nih.
segaris ini. Nah kalau misalkan yang ini kita harus lebihkan, tuh kan lebih ya, tuh kita harus melebihkan. Nah kalau misalkan dilebihkan, insya Allah dia tidak terlalu keras. Kita lebihkan dikit. Oke. Selanjutnya kita masak. Let's go. Kita masak, kita simpan di kompor. Simpan di kompor, terus kita cetekin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan menggunakan api besar ya, kita menggunakan api kecil. Nah, kita menggunakan api kecil. Nah, tunggu nanti biar sampai si airnya habis dan nasinya setengah matang. Habis itu kita pindah ke dandang. Kita tunggu ya. Jadi nasinya hingga sampai bentuknya kayak gini ya, airnya udah mulai habis. Ini agak kekeringan dikit ya. Untungnya nggak gosong, kelupaan tadi ya. Bentuknya udah kayak gini, baru kita dandang ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini cara masak seperti ini menurut kami lebih enak dibandingkan dengan dimasukkan ke rice cooker. Kita aduk-aduk dulu, Nah, tuh tuh bawahnya tuh seger tuh. Nah, nggak tahu nih, kalau kelihatannya sih ini bagus ya, kelihatannya sih bagus. Tuh, kelihatannya pulen ya. Kita pindahkan ke dandang, let's go. Ini udah kita masukin ke dandang ya. Nanti tinggal kita nunggu 10 sampai 15 menit ya. Nah, walaupun nanti ini kan habis subuh ya. Nanti kita jangan gede-gede ya. Nanti kita coba nasinya pas buka ya. Nanti saya akan upload sebelum Isya. Itu tadi hasil masakan dari SPHP pembelian yang ketiga. Jadi menurut saya sama dengan yang pertama, sama dengan yang kedua ya maksudnya. Jadi dia agak keras kalau misalkan dimasak dan butuh treatment biar dia nggak keras. Lumayan lah. Secara masyarakat pasti yang penting ada ya. Jadi maksudnya nggak parah banget sih, memang masih bisa dimakan. Itu dia teman-teman review beras SPHP dari Bulog ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.